Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Karena keseringan bikin kue ini, tetangga semua pada suka dengan resepnya. Katanya enak, empuk, dan lembut, padahal bikinnya cuma dari 1 telur. Dan bikinnya sangat mudah tanpa menggunakan mixer, cukup diaduk-aduk. 1 telur bisa menghasilkan bolu segemoy ini dan sebanyak ini. Yang mau tahu resepnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai akhir ya. Ayo langsung saja kita ke bahan pertama. Sediakan 250 ml air, boleh gunakan air hangat. Kemudian saya masukkan 1 bungkus susu Prison Black bubuk. Ini rasa vanila, boleh juga diganti dengan rasa coklat. Ini ada varian rasa coklatnya, atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu ini diaduk sampai tercampur merata dan sisihkan sebentar ya. Kemudian sediakan mangkok adonan, lalu masukkan 150 gram gula pasir, dan lalu masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang atau cenderung besar. Tambahkan seujung sendok garam atau secukupnya, kemudian 1 sendok makan penuh margarin atau setara dengan 40-50 gram. Lalu kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dengan gula dan telur sampai putih pucat, kurang lebih sekitar 2 menit. Aduk sampai putih mengental, tapi tidak perlu harus putih kental berjejak ya, kurang lebih seperti ini sampai gulanya sedikit larut saja. Lalu masukkan 1 saset susu kental manis dan ini kemudian diaduk kembali. Setelah susu kental manis diaduk ke dalam adonan, kemudian kita masukkan susu cair yang sudah dilarutkan tadi di awal. Saya masukkan bertahap, berselang-seling bersama 250 gram tepung terigu sambil diaduk seperti ini secara bertahap ya, sampai tercampur rata. Seterusnya seperti itu sampai tepung terigu habis dan susu habis mencapai 250 ml. Aduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur rata, sampai dipastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Dan jika hasil adonan masih bergerindil atau belum maksimal lembutnya, boleh disaring seperti ini ya teman-teman, supaya hasilnya makin lembut tekstur adonannya. Aduk-aduk di saringan seperti ini karena biasanya masih ada sedikit bulir-bulir gula pasir yang masih tersisa. Seperti ini kita aduk. Jika sudah selesai, selanjutnya dirapihkan bagian saringannya seperti ini. Lalu tambahkan ragi instan 1 sendok teh penuh, atau jika menggunakan sendok makan terlihat setengahnya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu rapikan dan ditutup dengan tutup panci atau tutup apa saja. Istirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah diistirahatkan 30 menit, diaduk kembali adonannya supaya mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Setelah itu lanjut saya bagi 2 sama rata, dan ini untuk 1 bagian saya beri pasta pandan atau pewarna hijau muda seperti ini. Aduk merata sampai tercampur bersama adonan. Dan 1 bagian lagi saya beri pemutih khusus makanan ya, dan ini sudah dilarutkan sebelumnya dengan air hangat. Campurkan ke dalam adonan, tapi jika tidak ada pemutih makanan boleh dibiarkan warna orinya. Selanjutnya ini sediakan cetakan tulban mini yang sudah diolesi margarin sebelumnya. Masukkan per 1 sendok demi per 1 warna, saling berselang-seling seperti yang terlihat di video. Jadi tapi ini makin ke atas adonannya, makin sedikit untuk tiap sendoknya. Dan ini jangan sampai penuh ya teman-teman, jadi atur saja. Warna disesuaikan berselang-seling sampai mencapai 3/4 dari cetakan.
Lakukan seperti itu sampai dengan selesai seperti ini. Lanjut siapkan kukusan, sudah dididihkan sebelumnya. Dan ini kita masukkan setelah mendidih. Jika sudah masuk ke dalam kukusan, lalu apinya jangan terlalu besar, kecilkan supaya adonan tidak terbelah ya teman-teman. Jadi nanti motifnya akan rusak kalau terbelah. Kemudian kukus kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit kemudian sudah matang. Dan ini dia hasilnya, cantik banget. Kemudian keluarkan satu persatu dari cetakannya seperti ini. Untuk mengeluarkannya kita pencet-pencet dulu agar ditekan, lalu kita keluarkan seperti ini ya. Empuk, lembut, dan gemoy banget. Hasilnya banyak banget. Kurang lebih sekitar 16-18 piece. Resepnya oke banget buat dijadikan ide jualan karena modal yang digunakan tidak banyak, cukup menggunakan 1 butir telur. Hasilnya empuk dan lembut banget dan jadi banyak banget. Dan ini hasilnya oke banget ya. Coba kita lihat dalamnya, sangat cantik banget, berserat dan empuk. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat strudel cake mini kukus yang hanya buatnya diaduk-aduk saja, terbuat dari 1 telur. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Terima kasih banyak. Dan yang baru gabung silahkan klik subscribe. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Sekarang buat bolu nggak harus banyak modal, nggak harus banyak telur. Ini dia resep yang kamu cari, cukup menggunakan 1 butir telur. Hasilnya empuk dan gembul banget. Yang pastinya rasanya enak, buatnya sangat mudah. 1 telur buatnya cukup diaduk-aduk tanpa menggunakan mixer. Yang mau resepnya silahkan simak dan tonton videonya sampai akhir ya. Oke, langkah pertama sediakan 250 ml air, boleh air hangat atau air dingin suhu ruang. Campurkan 1 saset denkau bubuk, kita larutkan bersama air. Lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan mangkok, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, 1 butir telur utuh ukuran sedang sampai ke besar, kemudian masukkan sejumput garam, lalu 1 sendok penuh makan margarin seperti ini. Jika perlu boleh gunakan vanili bubuk, jika tidak ada boleh di skip ya. Ini juga saya tidak menggunakan vanili bubuk karena stoknya tidak ada, jadi ini saya gunakan seadanya saja. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar adonan menjadi putih kental seperti ini, kurang lebih selama 2 menit. Jika sudah kental putih seperti ini, masukkan 1 saset susu kental manis, ini setara dengan 40 gram. Lalu jika sudah masuk susu kental manis, kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk tahap berikutnya, masukkan susu cair atau susu denkau bubuk yang sudah dilarutkan tadi bersamaan dengan tepung terigu 250 gram. Ini saya masukkan kedua bahannya saling bergantian, sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk seperti ini supaya mudah untuk mengaduknya. Beberapa tahap kita campurkan tepung terigu dan susu yang sudah disiapkan tadi, sambil terus diaduk tanpa berhenti sampai adonan menjadi tercampur rata dan licin. Seterusnya sampai bahan selesai, tepung dan susu masuk ke dalam adonan. Nah, jika adonan diaduk-aduk sampai selesai masih ada yang bergerindil seperti ini, untuk memaksimalkan hasilnya, ini saya saring seperti ini ya teman-teman. Jadi ini hasilnya akan jauh berbeda setelah disaring seperti ini, lebih lembut teksturnya, nanti hasil bolunya juga halus dan gembul.
Lakukan sampai dengan selesai proses menyaring seperti ini. Jika sudah selesai di tahap berikutnya, kita aduk dulu sebentar, kemudian masukkan ragi instan atau permipan kurang lebih seperti ini yang terlihat di video, 1 sendok teh penuh, atau jika menggunakan sendok makan ini setengahnya ya teman-teman. Kemudian jika sudah raginya larut seperti ini, lanjut kita istirahatkan dan tutup kurang lebih 30 menit. Nah, setelah ditutup dan diistirahatkan 30 menit, ini kita buka lagi, kita aduk lagi adonannya supaya udara yang ada di dalamnya terbuang. Kemudian pisahkan kurang lebih 3 sendok makan atau secukupnya. Nah, adonan yang dipisahkan ini akan saya bagi 2 ya, sama rata. Jadi ini akan saya bagi 2 warna, satu bagian saya beri warna ungu, pewarna makanan ungu, kemudian satu bagian lagi saya beri pewarna makanan kuning tua. Dan selanjutnya untuk motifnya ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Dan untuk adonan yang di mangkok besar ini saya biarkan warna orinya. Selanjutnya kita masukkan ke gelas ukur seperti ini supaya lebih mudah saat menuangkannya. Lanjut siapkan cetakan. Di sini saya gunakan cetakan Tulban Mini yang sudah diolesi margarin sebelumnya. Lanjut kita masukkan adonan yang sudah disiapkan tadi. Ini untuk adonan yang tanpa ada pewarna ya, ini yang warna orinya saya masukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa ini saya masukkannya 3/4 dari cetakan, jadi tidak perlu penuh-penuh karena nantinya ini akan mengembang. Selanjutnya kita ke tahap pembuatan motif. Saya buat titik-titik dengan menggunakan warna ungu dulu ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa titik, kemudian disusul dengan warna kuning tadi, atau teman-teman bisa dahulukan untuk adonan yang warna kuning seperti yang terlihat di video seperti ini. Lanjut disusul dengan adonan yang warna ungu. Yang penting ini cara menyemprotkannya tidak saling bertumpang tindih ya, jadi warna kuningnya kelihatan dan warna ungunya juga kelihatan seperti ini. Kemudian kita coret lagi seperti ini sedikit, jadi terlihat bentuk dari bunganya seperti ini. Lanjut selesaikan seperti tadi di awal. Semprotkan dulu satu warna, mau yang ungu atau yang kuning. Ini setelah disemprotkan yang warna ungu, lanjut semprotkan lagi di bagian sisinya yang warna kuning. Jadi untuk warna kedua tidak menutupi warna pertama ya teman-teman. Lakukan seperti ini dulu. Jika sudah, boleh dicoret seperti ini. Jikapun tidak dicoret, cukup menggunakan motif yang tadi di awal juga boleh ya. Lakukan seperti ini sampai dibuat motif sesuai dengan selera. Lanjut lakukan sampai dengan selesai ya. Nah, ini dia sudah selesai. Di tahap ini teman-teman sudah harus memanaskan kukusannya dan sudah dididihkan. Ini saya masukkan ketika sudah mendidih, dan ketika sudah masuk kuenya, ini untuk apinya dikecilkan ya teman-teman, jadi supaya tidak rusak motifnya. Kukus selama kurang lebih 15 menit. Dan jika tutup kukusan kalian datar, ditutupi atau dilapisi dengan kain ya teman-teman. Kemudian ini setelah 15 menit hasilnya seperti ini sudah matang. Hasilnya bagus banget, cantik banget. Untuk motifnya pun tidak pudar. Jadi tipsnya dan catatannya, jadi kalau buat kue semacam ini atau kue motif seperti ini, adonannya harus cenderung kental ya teman-teman.
Terutama di apinya jangan juga terlalu besar. Ini dia hasil akhirnya, cantik banget. Dari satu resep ini sebenarnya sudah bisa menjadi 16-18 piece jika tidak ada yang rusak ya teman-teman. Ini dia hasilnya, melebihi dari cetakannya, gembul banget. Kita pencet-pencet jika untuk mengeluarkan dari cetakannya seperti ini. Bisa dilihat ini hasilnya cantik, lembut, dan empuk banget. Hasil bolunya pun sangat ringan banget ya, jadi ini lentur banget. Pas untuk dijadikan ide jualan atau isian snack box. Ini bisa dilihat hasil dalamnya empuk banget ya, seperti ini. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat brudel cake mini kukus. Buatnya mudah, tidak perlu banyak modal, tidak perlu banyak telur. Hasilnya sempurna, lembutnya, gembulnya. Buat teman-teman yang tertarik untuk mencoba resepnya, silahkan dicoba. Semoga berhasil, semoga resepnya bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah dan selalu setia menonton, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.